Semua nyanyi ya. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur, kurban pujian. Di ufuk langit, surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita persembahkan misa ini sebagai ucapan syukur untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk rahmat kehidupan, untuk hari baru, untuk rahmat iman dan kekeluargaan yang hingga saat ini kita rasakan. Dan sebagai awal dari perayaan Ekaristi Kudus ini, marilah kita hening sejenak, kita merenungkan kembali dia segala dosa dan salah kita, seraya mohon ampun dari Tuhan. Sama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat-Mu dengan penuh kasih, agar mereka yang telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan tetap setia dalam iman dan kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Mereka memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah kepadanya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mari kita berdiri. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka berdayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Please be seated. Dear brothers and sisters, good morning. Good morning. Bagaimana, masih ngantuk? Ya, baik. Dalam Injil hari ini kita mendengar
bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah yang 5.000 orang sudah kenyang, Yesus bersama para murid bermaksud untuk menyeberang ke sebelah Kapernaum. Dan seperti biasa Yesus telah melakukan pelayanannya, dia pasti akan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia akan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan it happened untuk para rasul, mereka sudah di tengah laut, di tengah danau. Dan terjadilah ketika mereka sedang di perjalanan, angin yang kencang, badai tiba-tiba datang, dan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dalam situasi yang demikian, mereka sudah mulai panik, mereka khawatir. Coba bayangkan, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, mereka semua pada umumnya nelayan. Sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Tapi entah kenapa, mungkin anginnya terlalu kencang, badai yang begitu dahsyat, sampai mereka goyah, mereka takut, mereka panik, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Karena apa? Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan di saat mereka sedang mengalami situasi seperti itu, Tuhan Yesus datang. Dan itu pun, waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Apakah mereka kenal Yesus? Tidak. Rupanya ketakutan yang mereka miliki, kekhawatiran yang mereka miliki, seolah-olah membutakan mata mereka untuk melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan terkadang perasaan seperti itu, situasi seperti itu terjadi dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa masing-masing kita sebagai manusia, kita punya masalah dalam hidup. Betul tidak? Ada yang punya masalah yang begitu besar, kecil, sedang, dan lain sebagainya. Tetapi apa relasinya dengan isi bacaan kitab suci kita pada hari ini, terutama dalam Injil. Lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa ya, sebagai manusia hal itu sudah menjadi normal ya, ketika kita merasa khawatir, merasa cemas di saat kita mengalami masalah. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Para rasul pada hari ini mereka merasa khawatir, merasa cemas. Karena apa? Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus tidak berada bersama mereka. Bahkan mereka juga tidak mengenal Yesus saat dia datang mendekati mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka terlalu fokus dengan masalah yang mereka hadapi. Demikian pun dalam hidup kita. Jika kita terlalu fokus pada masalah kita lupakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Jadi, kalau kita terlalu fokus dalam masalah kita, sekuat apapun kita berdoa, sesering apapun kita berdoa, sekalipun kita ikut perayaan Ekaristi setiap hari, kalau hati kita, pikiran kita tetap fokus pada masalah, itu tidak akan mujizat tidak akan terjadi. Kita tidak akan pernah mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita. Bahkan kita sulit mengenal kehadiran Yesus dalam hidup kita. Jadi inti dari pesan bacaan suci kita hari ini, terutama Injil, mengingatkan kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mungkin dia tidak akan hadir dalam hidup kita secara fisik, tetapi lewat sakramen-sakramen, terutama lewat Ekaristi. Dia mau meyakinkan kita, dia mau memberikan harapan kepada kita bahwa dia selalu berada bersama kita. Dan selalu ingat, saudara-saudara yang terkasih, sebesar apapun masalah kita, ingat bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Jadi pada hari ini, setelah kita melanjutkan perayaan Ekaristi Kudus ini, kita dalam doa kita jangan katakan, Tuhan, saya punya masalah besar, tetapi katakanlah,
Masalah saya punya Tuhan yang begitu besar. Amin. Mari kita semua berdiri. Saudara-saudari terkasih, pada hari kedua retret ini kita diajak untuk semakin membuka hati terhadap sabda Tuhan dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan penuh kepercayaan, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Untuk gereja, semoga gereja senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus dalam mewartakan kabar sukacita kebangkitan Kristus, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih dan pengampunan Allah. Marilah kita mohon untuk komunitas kita yang sedang menjalani retret. Semoga pada hari kedua retret ini, setiap anggota komunitas kami semakin berani membuka hati, mengenali kelemahan diri, dan mengalami kasih serta pengampunan Tuhan yang memulihkan. Marilah kita mohon untuk rahmat pertobatan dan pembaharuan hidup. Semoga melalui rekoleksi dan kebersamaan selama retret ini, kita memperoleh rahmat pertobatan sejati dan kekuatan untuk memperbaharui hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita mohon untuk para pendamping dan pelayan retret. Semoga Tuhan senantiasa memberi hikmat, kesabaran, dan sukacita kepada para pembimbing dan semua yang melayani, agar mereka menjadi alat kasih Tuhan bagi seluruh peserta. Marilah kita mohon untuk mereka yang sedang lemah dan membutuhkan penguatan. Semoga Kristus yang bangkit menguatkan mereka yang sedang mengalami kelemahan iman, kesedihan, atau pergumulan hidup, agar mereka menemukan harapan baru dalam Tuhan. Marilah kita mohon untuk intensi pribadi. Segala wujud niat dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengenal hati kami dan mengetahui segala kebutuhan kami. Kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan dengan iman dan harapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah dari kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada saat ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada saat ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat dan separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh Kudus-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan, dan bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leonardus dan para uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga keluarga kami yang telah mendahului kami. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, Tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bersedia kami sesuai dengan kehendak-Mu, selalu antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah. Saudara-saudari kekasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah dan beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengenyangkan kami dengan santapan surgawi. Semoga misteri yang kami rayakan ini menumbuhkan dalam diri kami semangat cinta kasih dan keberanian untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, segala aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Kristus kita telah selesai, mari kita pulang dalam damai Kristus. Mari kita nyanyikan lagu penutup.
kasih. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Ya, selamat pagi.